Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Kitana dengan NIM FA1180049. Yang hari ini akan mereview jurnal yang berjudul Culex Species Mosquito and Zika Virus. Untuk nama jurnalnya ini Vector Borne and Zoonotic Disease. Nah, terus volume dan halamannya volume 16 nomor 10, halaman 673 sampai 676. Selanjutnya tahun terbitnya yaitu 2016. Penulisnya ada Yang Jan, S. Huang, Victoria B. Ayers, Ami Chelions, Isik Unlu, Barry W. Auto, Liwe Konstaden, Stephen Hick, dan Dana Elvan Landingham. Nah, baik, hari ini reviewernya itu saya sendiri, Asia Kitana. Untuk latar belakangnya, kenapa jurnal ini dikatakan di jurnal, karena munculnya Zika virus di Amerika Tengah dan Amerika Selatan telah mengakibatkan infeksi dalam jumlah yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 2014. Nah, jadi critical gap of knowledge in understanding the mechanism responsive to emergence untuk mengetahui apakah nyamuk lain selain yang kita ketahui Aedes aegypti terlibat juga dalam Zika virus ini. Nah, untuk tujuannya sendiri di sini dikatakan bahwa untuk mengetahui apakah spesies nyamuk lain terlibat dalam siklus Zika virus atau tidak. Nah, untuk objeknya di sini berarti nyamuk Culex. Sebagai nyamuk Culex ada 3 pipiens, 2 maksudnya nyamuk pipiens yang diambil di Anderson, California, ada di Ewing, New Jersey, dan Culex fasciatus di Pantai Pero, Florida. Nah, baik, selanjutnya untuk subjeknya berarti Zika virus. Metodenya bagaimana? Untuk metodenya sendiri di sini, sel Pero 76 epitel ginjal monyet hijau di Afrika yang dipelihara dalam media L15 itu digunakan dalam penelitian untuk memperbanyak stoknya. Dan dititrasi jaringan homogen seperti yang dijelaskan. Strain Zika virus ini dalam namanya VRFA-ABC59 yaitu 7,22 log TCID 50 per mililiter yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, 7,22 ini setara dengan titer viremia atau virus yang ada di dalam darah yang biasanya terdeteksi pada manusia. Nah, selanjutnya untuk pemeliharaannya sendiri, pemeliharannya itu kalau ini dicapai dengan larutan nektar dan darah dikirim melalui di Celcius 28 derajat Celcius. Nyamuk betina berusia 10 hingga 8 hingga 10 hari tidak diberi gula dan air selama 48 dan 24 jam sebelumnya peros infeksi. Selanjutnya, untuk yang lainnya yaitu setelah nyamuk betina tadi berusia 8 hingga 10 hari tidak diberi gula, tepung darah viremia yang tadi dibuat dengan mencampurkan volume sama dengan stok Zika virus dan darah domba yang telah didepibrinasi. Selanjutnya, ukurannya itu melalui kapas pada suhu kamar. Nah, pada suhu kamar selama 1 jam. Kemudian disiapkan dengan mencampurkan kultur media depibrinasi antara darah domba untuk mengetahui dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk mengonfirmasi konsumsi Zika virusnya. Nah, nyamuk yang dipelihara setelah 14 hari setelah infeksi dan 7 dan 14 hari setelah infeksi
disimpan atau dikumpulkan. Nah, untuk percobaannya dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama itu ada yang dikumpulkan dengan cara bagian perutnya dibedah. Pertama, dari untuk kepala, sayap, kaki. Nah, dimasukkan ke dalam tabung kedua. Tabung kedua dari nyamuk yang pertama tadi nyamuknya dibedah. Nah, untuk sampel yang kedua, itu tanpa pembedahan, jadi nyamuknya utuh begitu. Untuk melihat seberapa bereplikasi virus dalam individu nyamuk tersebut. Titer makanan darahnya itu tergantung dari piramid dan pembesarannya sendiri. Pengolahannya, sampel yang disimpan dalam minus 80 derajat dicairkan pada 37 derajat Celcius sebelum dihomogenasi. Dengan cara transkrip balik dengan superskripsi. Tuh. Nah, begini untuk ringkasannya. Untuk nyamuk yang diuji itu tadi ada dua, The Pipiens dan Queen fasciatus yang diambil dari 3 tempat yang berbeda. Pertama dari Anderson, California, yang kedua di Ewing, New Jersey, dan yang ketiga Vero Beach, Florida. Nah, titer dari keramik makanan darahnya itu untuk yang di Anderson 6,52, di Ewing 7,52, dan di Florida itu 6,92. Untuk yang membesar sebanyak 1,84 kurang lebih 0,74. Yang di Ewing 2,1 kurang lebih 0,72, dan di pantai Florida ada 1,81 kurang lebih 25. Nah, terusnya yang di bedah itu ada 17 yang Anderson, yang selama 7 hari yang utuh ada 10, yang 14 hari yang di bedah ada 24 dan di 10. Nah, terus PPNS ada 12, 8 yang tidak dibedah, 12 pada hari 14, dan 8 tidak dibedah. Untuk yang pada pantai ini ada 20 yang dibedah pada hari ke-7 dan 10 yang utuh. Hanya di hari ke-14 ada 20 yang dibedah dan 10 nyamuk yang utuh. Nah, ternyata didapatkan dari tingkat infeksi dan penyebaran Zika virus di kulak spesies antara pada 7 dan 14 setelah infeksi, itu ternyata tidak didapatkan tingkat infeksinya dan tingkat penyebarannya ternyata tidak ada. Dari 27, 20, 30 yang dibedah ini ternyata tidak ada tingkat infeksinya. Sebenarnya untuk yang utuh, tingkat penyebaran pada hari ini, hari ke-7 setelah infeksi, dari 17, 8, hingga 20 itu ternyata juga nggak ada. Dan 14 hari setelah infeksi, ini tingkat infeksinya juga nggak ada, dari 34, 20, hingga 33 itu tidak ada. Dan tingkat penyebarannya juga pada 14 hari ini 24, 8 hingga 20 itu ternyata tidak ada juga. Itu. Jadi hasilnya sendiri meskipun Zika virus ini dari hasil mudah terdeteksi di ketiga populasi segera setelah pembengkakannya tadi. Nah, Piper titer tinggi pada 0 DPI itu deteksi menular TCID yang tadi, TCID 50 per mililiter. Tingkat infeksi Colex Vipien dan Anderson pada CA 74 masing-masing 0,0 dan seterusnya ini. Nah, sebenarnya tidak terdapat. Meskipun tidak ada infeksi yang diamati pada Colex Vipien pada Anderson, Colex Vipien pada Ewing, New Jersey, dan Colex Queen fasciatus pada pantai Vero. Nah, jadi itu tidak mengesampingkan bahwa tidak ada jaringan pada genom tersebut, genom yang lainnya. Berpotensi
bisa jadi nanti ini walaupun tidak terdeteksi, tapi bisa berpotensi menjadi faktor sekunder transmisi antara Zika virus yang begitu. Nah, untuk dari Culex pipiens dan Culex fasciatus ini berbeda antara tidak bisa, dia mengatakan bahwa tidak bisa dikesampingkan antara kemungkinan berbeda kerentanan pada Zika virus yang berada di Brasil, walaupun hasil analisisnya begitu. Nah, kita ketahui juga bahwa di jurnal ini mengatakan strategi pengendalian Zika virus ini fokus hanya pada menekan populasi yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, jadi pada review jurnal ini saya menyimpulkan untuk tadi sudah dijelaskan kelebihannya menurut saya metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat baik dan sangat terperinci untuk hasil penelitian dari jurnalnya itu sendiri. Nah, kekurangannya itu spesiesnya ini hanya diambil pada 3 tempat saja. Cuma di Anderson, Ewing, dan Florida. Terus spesies lain juga tidak diteliti pada jurnal ini. Jadi mungkin begitu dari review kelebihan dan kekurangan menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.